Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifra Wahyuni dengan NIM 2013040007 bersama rekan saya. Saya Rivaldi dengan NIM 2013040022. Baik, poin yang pertama itu adalah mengenai pengertian barang-barang milik negara. Bisa dilihat di slide di sebelah kanan saya bahwa pengertian barang-barang milik negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyebutkan pengertian barang-barang milik negara yang kemudian disebutkan juga pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ini. Yang dimaksud dengan barang-barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset negara merupakan kekayaan negara yang wajib dikelola dan dijaga dengan baik. Pengelolaan kekayaan negara mempunyai fungsi strategis merupakan penggunaan dan pemanfaatan barang-barang milik negara yang untuk kepentingan nasional. Macam-macam barang milik negara. Berdasarkan pasal 2 PP nomor 6 tahun 2006, barang-barang milik negara terdiri dari dua jenis, yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan barang yang berasal dari perolehan yang sah. Yang diantaranya yang pertama, barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan sejenisnya. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan yang keempat adalah barang-barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Sedangkan menurut keputusan Menteri Keuangan yang termasuk barang-barang milik negara atau kekayaan negara adalah yang pertama, yaitu barang-barang yang tidak bergerak, yakni tanah-tanah, kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah gedung-gedung yang digunakan untuk kantor, seperti pabrik-pabrik, bengkel, sekolah, rumah sakit. Kemudian yang ketiga, gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara, seperti rumah-rumah tempat tinggal, tempat istirahat. Dan yang keempat, monumen seperti monumen purbakala atau candi-candi, kemudian monumen alam, monumen peringatan sejarah. Dan yang kedua adalah barang-barang yang bergerak, yakni alat-alat besar seperti bulldozer, traktor, mesin, pengembor tanah, dan lain-lain. Alat-alat pengangkutan seperti kapal laut, kapal terbang, bus, truk, mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Pengelolaan barang milik negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan pengelolaan BUMN dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Di antaranya adanya pemisah peran antara pengelola dan pengguna. Barang milik negara yang diperlukan bagi penyelenggara tugas pemerintahan negara atau daerah tidak dapat dipindahkan. Pemindah tanganan barang milik negara atau daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR. Pengecualian penjualan BUMN prinsipnya dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah badan usaha milik negara. Di antaranya adalah yang pertama koperasi, yang kedua BUMN badan usaha milik negara, yang ketiga pejan perusahaan jawatan, yang keempat perum perusahaan umum, yang kelima persero perusahaan perseorang. Cukup sekian, terima kasih.